sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'il malaikatil muqarrabin wa syuhada'i lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Simbah Yesus wa zaujati wa bi safari wa zaujati wa bahi najmutin wa zaujati wa qadari wa bahi salman wa Yesus itu kesahan Allah Syekh Abdul Mukhyi fil pamijah jami' audia wa jami'il arwahi man hadra fi hadhihi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yun ikhlasnya penggalih enten apa nggih ibune Mas Hendarto nggih jamaah ngopi kita siwek nglampahi napa nggih dadi anugrahi gerak. Yun ikhlasnya penggalih nyuwun hadiah Fatihah, mudah-mudahan beliau sinten asmane kesepen kula Mas Hendar? Hah? Ibu Suyati Ningsih binti Sud sinten mau? Binti Wiryo Sawigo Suwigo Nas'alul barakata bil munasabah Nas'alul Atihas soha wal afiyah lahal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiatan ila jami'i ashabi man fi hadha bait. Ila ana wahid. Lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihatu ila Syekh pengangkit hadzal kitab tafsir Jalal Imam Mahali wa Imam Suyuti lahumal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedherengipun kula maos tafsir monggo tat menawi enten klintang-klintunipun nyuwun dipun elingaken. Allah hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه والفتنة أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba dan wajibaken ai furita tegese den fardu akan alaikum tumrap ing atase sira kabeh apa sing diwajibaken al-qitalu peperangan lil kufari kadhe wong-wong kafir wa huwa hale utawi kital iku kurhun den sengit ai makruhun tegese ora den senengi lakum tumrap kadhe sira kabeh ai tobingan tegese wateke lima saqati krono sengsarane peperangan wasa antakrahu lan menawa yen to sengit sapa sira kabeh sayan sing suwi-wiji wa wa hale utawi sayan iku khairun bagus lakum kadhe sira kabeh wasa antuhibulan menawa yen to padha demen sapa sira kabeh sayan ing suwi-wiji wa huwa hale utawi sayan iku sarun Allah lakum tumerap kadhe sira kabeh ai limailal nafsi tegese condonge nafsu ila sahwati maring keinginan kesenangan al mujibati kang garai atau kang menyebabkan lihalakiha kadwe hancure nafs wa nuburi halam layune nafs manit taklifati saking taklif niku beban tugas atau tanggung jawab nggih al mujibati kang garai atau menyebabkan li sa'adatiha maring bejone nafs pun kemarin sekesik nggih napa maksudipun Gusti Allah teng mriki dawuh kutiba alaikumul qital diwajibkan kepada kalian semua maksudnya kalian semua di sini adalah orang-orang yang beriman. Diwajibkan apa? Qital, peperangan. Itu memerangi orang-orang kafir. Bahwa sesungguhnya peperangan itu sebenarnya karakter peperangan, napa sih perang? Perang berarti nggih perang, paham nggih? Paten pinaten. Karakter asli perang itu lebih cenderung semuanya karakter aslinya itu tidak disenangi oleh kita semuanya. Nggih napa mboten? Karena apa di sini tafsirannya makruhun tobingan lima saqatihi. Apa sebabnya tidak disenangi? Karena peperangan apapun alasannya membuat kesengsaraan bagi umat manusia. Wasa antakrohu syai'an. Tapi kenapa kok Allah mewajibkan, memfardukan di sini furito? Wajib bagi kita semuanya untuk berperang. Apa alasannya? Paham betul? Karena memang di sini jelaskan walaupun
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi dijelaskan sama Allah karena boleh jadi kan tadi dijelaskan ya, karakter perang itu aslinya kan tidak disukai nggih. Kurhul lakum, sangat dibenci oleh semuanya. Tidak disukai oleh semuanya karena membuat sengsara. Nah, pertanyaannya kenapa Allah memerintahkan kita perang? Terutama perang terhadap orang-orang kafir. Jadi jelaskan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Karena boleh jadi perkara yang dibenci oleh kita semuanya ternyata itu baik buat kita semuanya. Dan perkara yang kita cintai itu ternyata tidak baik buat kita semuanya. Jadi merasakan enggak? Ada sesuatu yang kita cintai, tapi ternyata hal yang kita cintai, hal yang kita sayangi itu tidak baik buat kita. Dan yang kita sengit, yang kita tidak sukai, ternyata itu baik buat kita. Ya dibolak-balik sama lain kita. Contoh, ini biar paham ya kenapa Allah memerintahkan perang. Dan diurai oleh Allah dawuh, karena setiap sesuatu yang kita cintai belum tentu baik buat kita. Ben gampang dipaham. Seumpamane jenengan mencintai makan sate. Pok cinta jenengan ya seneng aring sate. Tapi pada dasarnya ketika kita nekat makan sate itu tidak baik buat kesehatan kita karena kita mempunyai kisah darah tinggi. Ketika jenengan nekat mamdar sate apa melalui orang eling akhirnya ya rumah sakit. Itu yang dimaksud dengan belum tentu yang kita cintai, kita sayangi itu baik buat kita. Contoh lain lagi, sempurmane Kang Yudi mencintai wong sing ayu banget. Mencintai wong sing ayu banget. Tapi urung tentu wong sing ayu banget gue apik go Mas Yudi. Karena apa? Karena wong ayu gue mahal loh, Bro. Kira apa badan? Skincare piro? Kan ada. Durung ngomong mall piro? Kan nggih wong ayu biasanya kan gaul. Kira apa badan? Dan maharnya biasanya larang Mas Yudi. Mulane aja akur masalah deleng ayu netok. Karena ayu belum tentu itu pasti kita cintai kan? Belum tentu baik buat kita semuanya. Dan sebaliknya, hal yang tidak kita cintai tapi itu baik buat kita. Contohnya apa? Ayo Raja bisa ngasih contoh. Ya mungkin kayak Kang Yudi dijodohna karo si Anu. Nah itu tidak seneng. Karena tidak seneng, akhirnya kan selalu nolak perjodohan itu. Tapi sebenarnya ketika Kang Yudi manut karo wong tua, ternyata sing moner disenengi ketika dadi jodohnya luar biasa. Manut banget. Solehah itu udah pasti. Ibaratnya orang jaluk kopi sih kena kopi, orang kudu mentong. Kira mabatan? Nah, ketika Mas Yudi menyadari bahwa dulu tidak mencintai, dulu tidak suka, tapi ketika manut aring dawe wong tua, ternyata itu baik sekali buat Mas Yudi. Nggih napa mboten? Pun paham lagi sing dimaksud tafsiran teng mriki. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Karena teng mriki tafsiran nanti mailan nafsi ila syahawat. Al-mujibati li halakiha wa nufuriha an taklifat al-mujibati li sa'adatiha. Karena nafsu lebih condong atau cenderung mengajak atau mengarahkan keinginan-keinginan. Ketika nafsu itu di luar kendali kita akan mengarahkan atau al-mujibati li halakiha, menyebabkan kehancuran ketika nafsu itu lari dari tanggung jawab taklifat, beban-beban tugas yang harus kita lakukan, itu menyebabkan kehancuran. Sehingga kita harus beja, kita mau bahagia, akhirnya tidak bahagia. Paham betul nih?
Banyak sekali contoh. Ketika nuruti keinginan dimailan nafsi. Teng Al-Qur'an disebutakan ila syahawat. Hanya mendahulukan keinginan. Pokok apa-apa menuruti keinginan pusing kepala, gini apa badan? Tidak sesuai dengan kemampuan. Contoh, demi gengsi padahal manjenengan orang mampu tuku klambi sing regane sekian, tapi demi gengsi jenengan nekat tuku baju sing mahal. Ngapunten ki ora nyindir bahasa, ngapunten nggih. Ngapunten banget niku. Wis wong mampu aja dibahas. Orang mampu beli barang-barang yang mahal tapi nekat karena nuruti syahwat. Akhirnya nuruti nafsu itulah yang membuat kita pada kehancuran. Gini apa badan? Bisa aja berhujah wong biano iki pocong. Jerek nerima kena kayak bahasanya aku nerima kena. Pesenan. Bahasa pesenan. Enggak. Oh saya maca Quran ini adalah kalam Allah. Tidak berniat menyindir siapapun. Adapun masalah tamtsil itu ya boleh, karena itu kita membahas tafsir Al-Qur'an itu perlu ada contoh. Jadi ada kandungannya. Maksudnya Al-Qur'an ini napa ngaten. Terasipun fala'anna lakum fil qitali wa in karihtumu khairan li'anna fihi imma dhafra wal ghanimata aw syahadata wal ajra wa fi tarkihi an ahbabtumuhu syarran. Oten diwaos nggih, kula wasrin. Tapadukan kali beliau al-maghfurlah Sibahi Nasmuddin. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Fala'anna lakum mongko menawa kadhe sira kabeh fil kitab dalam peperangan. Wa ingkarihtumu lan lamun sengit sapa sira hu ing kital. Khairon ing bagusan li anna fi krana temen sedene ing dalam kital, ing dalam peperangan imma dhafra ana kalane menang atau keberuntungan. Wal ghanimata lan mendapatkan atau merkoleh banda rampasan au syahadata atau merkoleh mati syahid wal ajra lan merkoleh ganjaran. Wa fi tarkihi lan ing dalem meninggalkan perang. Wa in ahbabtumuhu lan lamun podo demen sapa sira hu ing tarkil kital atau meninggalkan perang sarlon ing Allah. Li anna fihi krana taman sedene ing dalem kital. Li anna fihi krana taman sedene iku tetep ing dalem kital al zilla ing hina. Ya iya wong meninggalkan perang ya pastinya ya kalah, kados niku kalah kan mendapat kehinaan. Wal fikra lan fakir. Wakhir manil ajri lan terhalang-halange ganjaran. Wallahu a'lam bishawab. Iku ya lamu dat kamu dalil sapa Allah ma ing perkara wa utawi ma iku khairun bagus lan kalakum kadhe sira kabeh. Wa antum halu ta sira kabeh iku la ta'lamuna ora padha ngawuri sapa sira kabeh. Dalika yang mengkono-mengkono mazkur fa badaru mongko age-age sapa sira ilama ing mari perkara ya burukum kan dawuh sapa Gusti Allah kami sira kabeh bihi kelawan ma. Komarin iki pembahasan tafsiran jika kalian dengan alasan apa nggih wa in karihtumu khairan li anna fi imma dhafra. Walaupun perang, alasan perang itu disengit, semuanya karena karakter perang itu menyusahkan. Pastinya nggih. Wong pasti alasannya pirang-pirang. Wah, mau perang bikin susah, ngapa kita harus perang? Kan berarti disengit nggih, tidak disukai oleh semua orang. Tapi ternyata dalam perang itu mengandung kebaikan. Contoh, sing pun terjadi dulu negara Indonesia dijajah oleh Jepang dan Belanda. Gini apa bacan? Bahkan dijajah oleh Belanda nek ratusan ribu tahun nggih. Mbah Jalene alhamdulillah niki kesepuhan kita rawuh niki membahas sejarah niki ternyata mbah Al-Qur'an niki. Kandungan ini ku memperingatkan kita generasi penerus ketika perang itu memang diwajibkan, kita ya harus jangan mundur. Kan ngaten niki maksudnya ayat menika. Karena ketika rakyat Indonesia dijajah oleh Belanda ratusan tahun dan dijajah oleh Jepang, kok rakyat Indonesia orang gelem perang? Kira-kira apa yang akan terjadi saudara-saudara? Karena keterangan di sini
Wa fi tarkihi wa in ahbabtumuhu syarran li'anna fihi adzillah. Karena ketika kalian meninggalkan perang yang diwajibkan oleh Allah untuk membela negara kita, apa yang akan kita dapatkan? Adzillah, kehinaan. Gini apa Batan? Mungkin kalau dulu nenek moyang kita, pahlawan kita tidak berjuang, kita tidak bisa seperti ini. Gini apa Batan? Kita bebas mencari nafkah sekarang ini, alhamdulillah. Kamu fit 2M nang ditipuk bebas, kamu fit orang ditidor nang Belanda. Gini apa Batan? Gini apa Batan? Kamu fit? Alhamdulillah. Jenengan ajeng nyambet damel pemawon bebas. Nggih napa mboten? Alhamdulillah. Napa malih kathah kenikmatan kebebasan karena kita merdeka. Menika lah tafsir menika. Napa malih selain kehinaan ketika kita tidak mau berperang membela negara kita. Tang mriki dijelaskan wal fikra. Fakir, melarat. Ki pasti karena harta kita, kesempatan kita dirampas oleh penjajah. Sing ora bebas melihat harta benda jadi ora bebas. Sing wis kita nyimpen di rumah dirampas nang penjajah. Karena kita kalah. Kita tidak mau berperang. Mulane biasanya rata-ratanya sing ora gelem berperang ya karakternya wong munafik. Makanya Allah di sini mewajibkan perang ketika memang kita dalam keadaan dijajah. Napa malih selain fakir ketika kita tidak mau berperang, wahir manil ajr, yaitu kita terhalangnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketahuilah pahlawan kita ketika membela perjuangan, ketika membela negara kita dari penjajahan, hukumnya mati syahid. Karena di sini jelaskan ketika kita mau perang walaupun itu dibenci oleh semua orang, di sini imma dhafra. Anak kalanya peperangan itu menguntungkan atau menang. Wal ghanimata, dan perang itu mendapatkan harta rampasan. Alhamdulillah. Hukumnya halal boleh. Au syahadata, atau mati syahid. Makanya pahlawan kita, mari kita bersama-sama ingat jasa para pahlawan-pahlawan kita. Bae menangi bah zaman perang seni ya. Betul menangi. Si menangi paling PKI nggih. Nggih walaupun PKI ketika perang menumpas. Tapi nggih mengalami sejarah nggih, Mbah. Nek kelingan kesepuhan budi berjuang. Ya alhamdulillah kula mendengar cerita niku mawon kisah pun alhamdulillah kita termasuk generasi alhamdulillah angsal kabeja. Maka dari itu monggo sarang-sarang kita hadiah Fatihah tawasul kangge sedaya para pahlawan-pahlawan kita. Insyaallah niku udah pasti teng mriki dihukumi syahid. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayil mu'minina. Alhamdulillah pun jelas niku nggih. Yang dimaksud perang teng mriki dijelaskan oleh Allah walaupun itu wa kurhun lakum, enggak disukai sama kalian. Karena memang perang itu membuat sengsara. Tapi Allah menjelaskan dawuh antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi bisa jadi, boleh jadi hal yang kalian sengit itu ternyata bagus buat kalian semuanya. Dan ada kalanya boleh jadi hal yang kalian cintai itu jelek atau tidak bagus buat kita semuanya. Ada contoh lagi, mantan aja gampang suudon. Ketika wis jengkel wis suudon, kadang suudon karena sebenarnya contoh ada orang mau pergi ke luar Jawa kayak Kang Pak Ruti kemarin, alhamdulillah sampun kondur malih dengan selamat, alhamdulillah. Semuanya udah beli tiket ya. Harus terbang jam 7, tapi ternyata di perjalanan dia itu memakai supirnya mandan lemot. Orang profesional, nang dalan mau main supirnya baik, dasar supir tidak pengalaman, orang bisa sacet, orang sesuai dengan jadwal, akhirnya telat. Begitu telat,
Karena dalam misu-misu bae kira watan. Mau main supirnya goblok tolol lah, orang pengalaman lah. Tapi ternyata subhanallah ketika dia merasa itu tidak senang dengan keadaan itu, ketika dia terlambat otomatis enggak jadi naik kapal terbang nggih. Nah, begitu kejadian dia terlambat otomatis enggak ikut naik kapal terbang. Nah, begitu kapal terbangnya mabur nembe 15 menit terbang ternyata tiba mati kabeh. Ketika seperti itu dia sadar, oh ternyata hal sing tadi aku enggak senengin, sing aku mau misuh-misuh ngomain wong biwasilah supir tolol itulah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa contoh agar kita mengetahui, karena di sini akhir ayat ini wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena hanya Allah lah yang maha mengetahui tentang apapun yang ada di dunia ini. Kira wajan. Kita harus yakin secara hakikatnya ya kudu yakin kabeh-kabeh kersane Gusti Allah. Jadi Allah yang maha tahu. Nggih? Terasakan wa arsalan nabiyuna mriki ajeng menjelaskan asbabun nuzul ayat menika sing ajeng diwaos ngenika yas'alunaka 'anis syahril haram. Lan keterkaitan kali ayat sing nembe diwaos ugi. Wa arsalalan ngutus terus tegal nggih sedek malih. Wa arsalalan ngutus sapa annabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan sarayahu ing kawitane pasukane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaiha lan iku tetep ing atase awal saraya Abdullah ibnu Jahsin utawi Abdullah bin Jahsin. Nah niki mungkin kula wasarin mungkin kula terangaken. Faqatilu mongko perang atau mateni sapa saraya al musyrikina ing wong-wong musyrik. Waqatilu lan padha mateni sapa saraya Ibnul Hadrami ing Ibnu Hadrami akhir yaumin ing akhire dina min Jumadil akhir saking Jumadil akhir. Wal tabasalan masuk atau apa napa nggih? Wal tabasalan ya wis membaur lah alaihi ing atase saraya bi Rajab bin lawan bulan Rajab. Fa ayyarahum mongko padha najat sapa musyrikin hum ing saraya ing pasukane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing najat al kufaru pira-pira wong kafir. Bistikhlalihi kelawan menghalalkan atau ngulihaken perang ing bulan haram. Fanazala mongko temurun langkin niki dijelasaken asbabun nuzul dari nggih. Asbabun nuzul yas'alunaka 'anis syahril haram. Nah niki ceritane zaman biyen niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mengutus pasukan. Salah satu pasukan itu adalah Abdullah bin Jahsin. Sinten Abdullah bin Jahsin? Napa tafsiran dari awalun sarayahu? Pertama kali pasukan. Artinya apa? Siapakah Abdullah bin Jahsin itu? Adalah beliau pertama kali orang yang mendapat julukan Amirul Mukminin di zamannya Kanjeng Nabi. Abdullah bin Jahsin itu secara nasab di beliau adalah kakaknya istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Zainab binti Jahsin. Terus kakang ipar. Nah niki kisah sejarah pertama kali jadi Amirul Mukminin adalah Abdullah bin Jahsin. Dedemburi. Pak senambi ngerokok mboten ngerokok. Niki. Monggo. Bebas kali ngerokok kali senambi ngopi sedaya mau nunggu. Wis kita telah sedaya niku. Nah, sinten Abdullah bin Jahsin niku beliau adalah Amirul Mukminin. Pertama orang yang diangkat menjadi rajanya, amirnya kaum mukminin di zamannya Kanjeng Nabi. Nah, beliau di sini wa arsalan Nabi Kanjeng Nabi ngutus kepada beliau untuk menjadi telik sandi beserta kawan-kawannya, para sahabatnya untuk memata-matai kaum musyrikin.
Pesan Rasulullah apa? Wahai Abdullah bin Jasin, engkau saya tugaskan untuk memata-matai atau menjadi telik sandi, memata-matai kaum Quraisy. Nah, pada singkat cerita ini biar tidak kelamaan ya, biar paham dengan ayat selanjutnya nanti jangan paham asbabun nuzulnya. Ketika dalam menjalankan tugas dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Jasin itu bertemu dengan pasukan Quraisy. Kafir Quraisy yaitu Ibnul Hadrami yang tercantum di sini yaitu Ibnul Hadrami. Nah, ketika itu berundinglah sahabat Abdullah bin Jasin dengan sahabat-sahabatnya, terjadi peperangan. Berunding dan sahabatnya untuk berperang dengan pasukannya Ibnul Hadrami. Tapi sebenarnya itu adalah bulan haram, bulan yang tidak boleh untuk berperang. Artinya apa? Abdullah bin Jasin melakukan pelanggaran karena saking senengnya perang, saking senengnya memperjuangkan agama Islam. Akhirnya pesannya Kanjeng Nabi itu terlupakan. Singkat cerita, terjadilah perang, akhirnya terbunuhlah kafir Quraisy yang bernama Ibnul Hadrami. Nah, ketika itu pulanglah pasukannya siapa Abdullah bin Jasin, sehingga ketika terjadilah sangat santer. Tadi dibaca belum ya terusannya? Nggih, sampun diwaos yaitu fa'ayyarahum al-kuffar bi istighlalihi. Yaitu ketika Abdullah bin Jasin pulang, kan otomatis santer nggih. Ini dalam bulan suci yang diharamkan untuk berperang, membunuh paten pinaten, kok ternyata justru yang menyerang kok dari kaum muslimin dulu. Nah, makanya Amirul Mukminin ini yang pertama menjalankan tugas, juga pertama yang ditegur oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga dalam kisah singkat ceritanya itu Abdullah bin Jasin sangat tragis nasibnya, sehingga dilengserkan dari jabatan Amirul Mukminin. Dari dalam negeri yang dimaksud dari kaum mukminin, beliau juga dicacat, itu dibully lah, diomong kayak apa sing Amirul Mukminin wis dipesenin kon aja perang kok malah perang. Berarti wong orang derek jauh. Jadi dalam tetangganya, dalam saudara-saudaranya, sehingga Kanjeng Nabi pun menegur Amirul Mukminin. Apalagi ngapunten wong keluarga sendiri najat, apalagi orang lain. Sehingga kaum kufar di sini pun najat. Fa'ayyarahum al-kuffar bi istighlalihi. Sehingga orang-orang kafir pun najat atau menghina kepada Abdullah bin Jasin itu. Bekasian ya, terpuruklah sahabat Abdullah bin Jasin ini. Tapi alhamdulillah beliau yakin keimanannya sangat kuat, tidak murtad. Beliau tetap cinta Sallallahu alaihi wasallam, tetap teguh dengan keimanannya. Sehingga beliau singkat cerita syahid di perang Uhud. Perang Uhud itu masih ingat enggak penjelasan dulu itu terjadi pada tahun 3 Hijriah di Jabal Uhud. Yang alhamdulillah saya masih teringat ini tempat perangnya, dan beliau syahid bersama Ammu Hamzah, pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mau perang Uhud ini saya jadi ingat kisah dari guru-guru kita besar di El Bayan dulu menceritakan sebelum perang, walaupun keadaan atau posisi Abdullah bin Jasin sudah dilengserkan dari jabatannya, tapi beliau masih tetap semangat untuk berperang. Beda kalau kita ketika wis orang dewe jabatan, kok semangatnya sudah. Gini apa badan? Lagi zaman dadi lurah semangatnya pol. Ayo kerigan, ayo ini. Ketika jabatannya lengser, jangan perintah dewe mangkat be ora. Gini kata tadi kok. Beda dengan subhanallah sahabat Abdullah bin Jasin ini, walaupun jabatan beliau sudah dilengserkan, tapi beliau tetap semangat berperang. Bahkan beliau syahid ketika perang Uhud. Justru beliau ketika mau berperang bertemu dengan sahabat Sa'id bin Waqqas kalau nggak salah, insyaallah ini udah lama banget secaranya saya.
Nah beliau bertanya kepada sahabat Sa'id bin Waqqas, wahai sahabatku, ini mau perang Uhud, apa doa engkau kepada Allah? Sahabat Sa'id bin Waqqas menjawab, saya berdoa, saya pengen bertemu dengan musuh yang paling jahat, yang paling ganas, yang marem. Beda karo kita. Aku pengen uli musuh sing cengreng mayeng. Gini Pak Betan? Nah, pertanyaan balik sahabat Sa'id bin Waqqas kepada Abdullah bin Jahsin. Sedangkan apa engkau doanya, wahai sahabat Abdullah bin Jahsin? Jawabannya beliau adalah, saya pengen bertemu dengan musuh kafir Quraisy sama seperti engkau, yang lebih perkasa, yang lebih jahat, lebih beringas. Dan apa harapan saya? Saya pengen mati syahid dalam peperangan ini. Saya pengen hidung saya hilang, telinga saya hilang ketika berperang. Subhanallah, kemudian beliau dijabah oleh Allah, beliau mati syahid di Jabal Uhud. Itu tahun ketiga Hijriah. Karena apa sebabnya engkau minta seperti itu, wahai sahabat Abdullah bin Jahsin? Karena ketika saya nanti bertemu dengan Allah, ketika saya ditanya di mana hidung kamu, di mana telinga kamu, saya bisa menjawab, itulah sebagai saksi dulu saya jihad fisabilillah. Alhamdulillah, Allah yarhamu, insyaallah. Udah pasti itu. Allah memberikan rahmat kepada sahabat Abdullah bin Jahsin walaupun melakukan pelanggaran. Syahrul yas'alunaka 'anil syahril haram. Niku pun kula waos asbabun nuzul niku. Niku kisah niku mungkin nggih cerita apa sejarah turunnya ayat yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi kul qitalun fihi kabirun wa saddu 'an sabilillah al-ayat. Wallahu a'lam bishawab. Pun jam 11 Mbak, ampun ketahuan nggih. Mungkin ditawani Mbak, ditawani riyen. Kang bae, mungkin dari pulau malih. Monggo Pak tawani riyen, Pak. Bisa bitong sedaya kapan iki sing nem-nem, Kang bae. Monggo ditawani, Pak. Bae dong ah, ditawani. Pripun? Pakai mawon. Yang penting intinya bisa pitungan kabeh sedaya niki kanca-kanca kajeng istiqomah asal kapekan dibagi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Fi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhil karim wa 'alim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ahbabina wa liman ahsana alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa khususan ila hadrati Simbai Sud wa zaujati wa bi Safari wa zaujati wa bi Najmuddin wa zaujati wa bi Qadari wa zaujati wa bi Salman wa zaujati wa bi Yusuf wa zaujati wa bi Syekh Abdul Muhyi wa zaujati wa ila hadratir ruhi Simbah Yai Hamdari wa zaujatai hati wa ila Sarponi Jati Kiswan wa ila Ibni Syahrul Anam Maskur wa ila hadratir ruhi Mama Hajah Latifah wa ila hadratir ruhi wa ning Ali Tia binti Firdaus Sudfi Najmuddin ning Atina binti Ulin Nuha Amin. wa ila jami'il arwahi hadara fi hadzal bait. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa qina bit taqwa wal istiqamah wa 'alna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a
Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat Amin. wa takfi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat Amin. wa taqdi lana biha jami'al hajat Amin. ya Rabb. Istajib du'aana jami'an ya Allah Amin. wa tutahhiruna biha min jami'il ma'asi wa sayyi'at wa Amin. tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat Amin. wa tuballighuna biha aqsal ghayat min Amin. jami'il khairat wal hayat wa ba'dal mamat. Amin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubban nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuqarribuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan lana ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana